Impact Kids. Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa kembali dengan Ibu Monica dalam acara Impact Kids. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua selalu semangat, penuh sukacita, karena kita anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita buka di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang telah menebus kami, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar akan firman-Mu. Berkati kami dan pimpin kami dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kemarin kita masih belajar dari Yosua pasal 7. Hari ini kita melanjutkan ke Yosua pasal 8 ya. Kemarin bangsa Israel baru saja mengalami kekalahan saat menyerang kota Ai. Kita bisa baca di Yosua pasal 7 ayat 4 dan 5. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Ya, kenapa Tuhan mengizinkan kekalahan yang dialami oleh bangsa Israel? Karena bangsa Israel tidak taat ya. Ada yang bernama Akan mencuri sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan untuk ditumpas. Ketika mengalami kekalahan, keberanian bangsa Israel menciut ya. Tawar hati disebutkan amat sangat. Ya. Padahal secara jumlah penduduk bangsa Israel itu lebih besar ya, lebih banyak dibandingkan penduduk kota Ai. Bangsa Israel kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan menyertai. Tetapi setelah dosa Ahan diselesaikan, Tuhan pun berniat memulihkan bangsa Israel. Tuhan menyatakan niat kepada Yosua bahwa dia akan memberikan kota Ai itu kepada bangsa Israel. Kita bisa baca di Yosua pasal 8 ayat 1 dan 2. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Ya. Janji itu membuat Yosua kembali bersemangat ya. Yosua mengerahkan berapa? 30.000 pahlawan-pahlawannya. Kita baca di ayat 3. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. 30.000 itu kelipatan 10 kalinya ya, dari serangan yang pertama cuma 3.000 saja. Ini menunjukkan bahwa keyakinan bangsa Israel sudah mulai pulih ya. Firman Tuhan menyegarkan kembali semangat yang kendor. Kali ini bangsa Israel taat pada perintah Tuhan. Perintah Tuhannya memerintahkan apa? Kita baca di ayat 8. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Sesuai dengan firman Tuhan, haruslah kamu melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Ya. Dan strategi dari Tuhan
dari ayat 10-22 di Yosua pasal 8, kota Ai berhasil dikalahkan, direbut ya. Semua perintah Tuhan dilakukan dengan sempurna. Di ayat 24-29, bangsa Israel belajar dari kegagalan mereka. Mereka disadarkan bahwa kemenangan yang diperoleh bukan karena kuat dan gagah mereka, melainkan karena Tuhan yang berperang atas mereka. Pada hari ini kita belajar bahwa satu, firman Tuhan menjadi penyemangat ya. Kepercayaan dibangun atas dasar firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan mendorong ketaatan ya. Sumber ketaatan hanya firman Tuhan, bukan dari yang lain. Pertanyaannya, sudahkah firman Tuhan menjadi sumber utama semangat kita? Apakah motivasi utama kita menaati firman Tuhan? Apakah karena iming-iming imbalan di balik ketaatan itu, ataukah karena mencintai firman Tuhan? Pasti ya jawabannya karena mencintai firman Tuhan ya. Karena kenapa? Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus ya. Dosa-dosa kita sudah diampuni di atas kayu salib ya. Jadi kita senantiasa mencintai firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu memberikan kita apa tadi? Semangat ya, menjadikan kita mempunyai ketaatan. Oleh karena itu anak-anak, jangan lupa setiap hari kita membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dengan penuh ketaatan. Itu pelajaran Impact Kids kita hari ini. Yuk kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, bahwa firman Tuhan mendorong kami untuk kami percaya kepadamu selalu, dan mendorong kami semangat selalu, dan mendorong kami untuk selalu taat akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu ini pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact Kids berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.